Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustazah kita, Ustazah Nur Hamidah, sahabat wilah, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah kita masih diberi sehat dapat berkumpul malam ini mengganti kemarin Sabtu ya karena ada uzur dari Ustazah. Oke, malam ini kita lanjutkan kajian eh, yang akan dipimpin oleh Ustazah. Namun sebelum kita masuk pada kajian, mari kita dengarkan, kita simak bersama tilawah yang akan disampaikan oleh Ibu Nila. Ya, silakan Ibu Nila, waktu dan tempat yang berikan. Terima kasih Bu Dewi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, kok ada. Bismillahirrahmanirrahim. Huzil afwa wa'mur bil ufri wa'arid anil jahilin. Fasfahis sofhal jamil. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an ya'firallah lakum wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin walamang sobaro wa ghafaro inna jalika lamin asmil umur. Shadaqallahul azim. Udah Siap, lanjut Bu Dewi. Kita langsung Ya. ke saya. Alhamdulillah kita sudah membacakan beberapa ayat ya. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala keberkahan dari membacakan Al-Quran. Untuk selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Ustazah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik Ibu-ibu, jazakumullah khairan katsira. Izin mengawali untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah di malam hari ini. Allah izinkan kita bermuajahah. Allah berikan kita nikmat yang Masya Allah ya, bisa hadir lagi, bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan Allah segala urusan kita insya Allah. Sehingga duduknya kita di malam hari ini tidak ada kendala apapun ya. Nikmat yang kita rasakan dari hari ke hari terus ternyata bertambah, tidak berkurang ya. Maka wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kehidupan kita ini makin hari makin berat, tapi kita ketika mengawali dengan sebuah kesyukuran, maka yang kita hadirkan adalah kenyamanan. Setiap kondisi yang Allah berikan kepada kita, baik kemarin, hari ini, atau esok, itu adalah kondisi yang patut senantiasa kita syukuri, karena kita tidak tahu bahwa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita hari ini akan berakhir kapan gitu ya, dan selalu kita harus merasakan bahwa semua nikmat yang Allah beri kepada kita itu senantiasa bertambah dan kita tidak punya kesempatan bahkan mengatakan aku kayaknya berkurang nikmatku ini, rezekiku yang ini berkurang, ini dan seterusnya berkurang, karena ketika berkurang atau hilangnya satu maka Allah menggantinya dengan yang lain, dan yang bisa merasakan itu adalah hamba Allah yang beriman dan hamba Allah yang bertakwa. Maka salah satu nikmat yang mungkin bagi kita nggak begitu dirasa, ya salah satunya adalah nikmat mampu
mampu bersyukur itu adalah nikmat, gitu ya. Jadi kalau kita tidak mampu bersyukur, maka nikmat-nikmat yang lain itu lewat saja, gitu. Maka ketika Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk mengingat rasa syukur, kemudian kemampuan mengingat nikmat-nikmat Allah, baik yang kecil maupun yang besar, maka itu adalah tambahan nikmat yang Allah beri. Dan nikmat ini adalah awal kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain. Gitu ya. Dan hari ini Allah karuniakan kepada kita, seperti tadi saya sampaikan, mudahnya kita duduk di sini, mudahnya kita mendapatkan sinyal wifi, mudahnya kita ya semua urusan kita ya tidak tidak disebut satu, kita bisa ini, kita bisa itu gitu. Tapi semua itu ternyata mendukung. Saya hari ini bisa duduk di depan ibu-ibu gitu ya, di depan layar. Kemudian kondisi di rumah nyaman gitu ya. Putra saya juga alhamdulillah tidur gitu. Itu adalah nikmat yang Masya Allah yang bagi saya itu karunia yang luar biasa gitu ya, melebihi hal-hal yang lainnya. Nah, selanjutnya kita ucapkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengan jasanya beliau kita semua tahu bagaimana rasanya kita itu bersyukur. Bagaimana seorang muslim itu bersyukur. Sebagaimana ungkapan beliau, salah satu hadisnya mengatakan, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan urusan orang beriman itu. Idza asabathu sarra, kalau dia ditimpa sebuah kebahagiaan, maka dia bersyukur. Kemudian wa idza asabahu dharra sabar. Kalau dia ditimpa kesulitan atau musibah, maka dia bersabar. Dua hal inilah yang kemudian menjadikan kita tahu bahwa kalau hari ini kita ditimpa sebuah kesulitan, ditimpa sebuah masalah, ditimpa musibah, maka kewajiban kita, sebagaimana Rasulullah bilang, menakjubkan urusan kita, atau umur itu artinya urusan orang beriman itu, dia bersabar. Tapi ketika dia mendapatkan kenikmatan, ya dia bersyukur. Karena dua hal ini yang mampu mengendalikan dia untuk berlaku israf. Berlaku israf itu apa? Berlaku berlebihan. Kalau dapat nikmat, dikembalikan kepada Allah agar tidak berlebihan euforia kebahagiaannya. Kalau dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar, dikembalikan kepada Allah agar kesedihannya itu tidak melampaui batas. Nah, ibu-ibu, hari ini kita mau mengaji lagi, mau belajar ya. eh, Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya membuat kita semua berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah. Kita mencoba meniru, meskipun pasti di setiap pembahasan tentang akhlak Rasulullah, bagi sebagian kita mengawalinya itu sesuatu yang sulit, atau yang sudah terbiasa menganggapnya biasa, atau yang apa namanya ya kesulitannya kadang menganggapnya zaman sekarang mustahil untuk seseorang itu berakhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita akan menyelami hadis tentang Rasulullah SAW itu memiliki akhlak, yaitu memaafkan. Bagi kita, memaafkan itu kadang mudah. Kadang juga berpikir, siapa dulu yang mau dimaafin? Kan gitu ya. Ada ungkapan begitu. Kadang saking kitanya dalam keseharian itu kadang kesel dengan seorang yang, aduh sudah susah lah ngomongnya gitu ya. Susah dinasihatin, kadang jengkelin dan seterusnya gitu. Kadang ada ungkapan, iya sih maafin, gitu. Tapi siapa dulu gitu ya. Tapi lihat dulu. Jadi pakai syarat. Nah, kita akan belajar bagaimana suri toladan kita, baginda Rasulullah SAW itu mencontohkan memaafkan itu tanpa syarat. Ya, memaafkan itu tanpa syarat melalui nanti hadis-hadis beliau. Kalau ibu-ibu sudah membaca, nanti kita akan temukan bagaimana beliau mencontohkan manusia yang sempurna ketika dizalimi itu
memaafkannya itu kayak mana? Bagaimana Rasulullah itu ketika di Taif dilempar batu sampai berdarah-darah. Kemudian penduduk Taifnya itu ketika malaikat datang kepadanya, ya Rasulullah, kalau engkau menghendaki, engkau minta dua gunung itu aku satukan untuk menghancurkan mereka, orang penduduk Taif itu karena telah menzalimimu, maka aku akan lakukan. Kau mau apa? Tapi Rasulullah tidak menginginkan hal itu. Ya, contoh-contoh keteladanan yang Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadisnya itu luar biasa. Nah, sebelum masuk ke hadisnya, Ibu-ibu, karena ini adalah contoh teladan, dan kita jangan sampai mengatakan bahwa ini suatu perkara yang sepertinya mustahil untuk dilakukan. Maka kita fahami, ya, dimulai dengan ayat-ayat Al-Quran yang tadi dibaca sama Bu Nila. Diawali dengan ayat pertama, ya, Ibu-ibu, saya anggap ada kitab hadisnya di hadapannya masing-masing. Kita membahas ayat pertama. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudh al-afwa. Khudh itu artinya ambillah. Nah, kalau diterjemahan ini masih maksudnya kan berilah. Ya, lakukanlah. Al-afwa. Afwa itu memaafkan. Wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Berilah maaf. Akhlaknya orang beriman itu dalam Al-Quran dikatakan memberi maaf, ya, kasih maaf. Lalu wa'mur bil 'urf, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya, satu, dari ayat ini secara jelas Allah perintahkan memaafkan itu sesuatu yang diperintahkan. Kalau diperintahkan, artinya hukumnya apa, Bu? Kalau diperintahkan Wajib. berarti hukumnya Wajib wajib. melaksanakan. Ya, memaafkan itu wajib. Lalu kalimat perintah kedua, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Oh, berarti dalam agama kita perintah yang berikutnya setelah memaafkan di ayat ini adalah mengajak yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang baik, yang benar, yang baik. Yang benar, yang baik menurut syariat, gitu ya, bukan uruf atau adat kebiasaan masyarakat, tapi lebih kepada apa yang Allah dan Rasulnya ridho. Lalu berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk tidak meladeni. Kalau berhadapan dengan orang-orang yang bodoh, bodoh di sini maknanya artinya dia bukan orang yang salih, bukan orang yang taat, ya, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, maka kita dianjurkan, ya, diperintahkan untuk berpaling. Kalau ada orang yang punya ilmu duniawi, lalu mendebat kita urusan akhirat, maka kewajiban kita itu jangan mendebatnya, karena orang itu dianggap bodoh. Gitu ya. Jadi anjurannya kalau ada orang yang mengajak kita untuk berdebat atau apapun itu, selama koridornya dalam urusan duniawi dia saja, dia mengesampingkan syariat Allah, maka kita dianjurkan untuk berpaling, artinya tidak usah meladeni. Gitu. Kemudian ayat kedua, fasfahis safhal jamil. Fasfah, memaafkan. Nah, ada kalimat nanti al-afu yang akan kita pelajari sama al-safhi. Yang ayat kedua, fasfah, maka maafkanlah. Apa bedanya nanti dengan al-afu dengan as-safhi? Fasfahis safhal jamil. Memaafkanlah mereka dengan cara yang baik. Artinya ayat yang kedua ini adalah anjuran untuk memaafkan. Memaafkan pun dengan cara yang baik. Kemudian ayat ketiga, wal ya'fu wal yasfahu. Nah, digabungin nih, ada kata al-afu wal ya'fu, sama dengan ayat pertama, al-afwa
Nah, yang ayat ketiga itu wal ya'fu, itu kalimat yang sama. Kemudian ayat yang keduanya fasfah tadi, di ayat ketiga wal yasfahu. Nah, ini kalimat yang sama. Al-afu memaafkan. Fasfah kemudian wal yafsahu artinya berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Nah, ayat ketiga ini maksudnya memaafkan dan berlapang dada dalam urusan interaksi kita dengan manusia itu dianjurkan dalam memaafkan dan berlapang dada. Nah, kita akan pelajari nanti al-afu dengan as-safhu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Berarti nanti ada kata afu dan as-safhu yang pahalanya itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat keempat, wal afina 'anin nas. Al-afu lagi. Ya, memaafkan kesalahan orang itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ternyata memaafkan itu masuk ke dalam kategori kebaikan. Ya, kebaikan itu salah satunya adalah memaafkan kesalahan orang. Kemudian ayat kelima, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 ayat yang diketengahkan, maka kita pahami bahwa banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk memaafkan. Perintah untuk memaafkan itu tidak satu. Di sini ada 5. Nanti di ayat Al-Quran yang lain tuh banyak lagi. Oh, berarti anjuran maafkan itu sesuatu yang sangat. Karena berulang-ulang. Yang kedua, pahalanya memaafkan itu yang harus kita tahu adalah sesuatu yang utama. Yang kedua, dia bagian dari kebaikan. Yang ketiga, dengan memaafkan itu menjadi jalan pintu ampunan bagi seseorang. Maka nanti kalau kita membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang nanti ada di bab ini, kita akan temukan bahwa mengapa Rasulullah itu mencontohkan kepada sahabat, kepada umatnya itu contoh yang perfect. Dan kita pun akan mengatakan, oh gitu ya ternyata. Gitu ya Bu ya. Nah, saya tadi sampaikan kita akan belajar tentang al-afu was-safhu. Baik, saya mulai dari al-afu was-safhu. wal yafu wal yafu wal yafu Wal ya'fu wal yasfahu. Nah, sudah muncul di layar Ibu? Muncul ya Bu ya? muncul. Oke. Ada 3 kata dalam ayat Al-Quran berkaitan dengan memaafkan. Temanya memaafkan. Maka kita memahaminya adalah dari memaafkan ini ada 3 ungkapan kata yang dipakai dalam Al-Quran. Bedanya nanti apa? Al-afu, Ibu pasti hafal tuh. Kalau di akhir Ramadan itu kan ada doa ya. Allahumma innaka Afun afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, apa ungkapan doa itu yang Ibu ingat? Kita minta apa? minta Ampunan. diampuni Minta karena Allah ampunan. maaf ngampun. Minta diampuni. Ampunan itu dalam bahasa Arab itu kan biasanya Allah ampuni aku, biasanya menggunakan kata Allahumma firli. Ya. Nah, Rabbi firli maghfirah. Ghafaru maghfirah, ghafaro yaghfiru maghfirah. Itu ampunan. Tapi kalau di doa itu pakai kata al-afu. Masih ingat ungkapan al-afu itu bedanya dengan Allah maghfirli?
Nah, di sini bedanya ya. Kita pelajari satu. Al-afu itu artinya memaafkan. Dan Nah, memaafkan dan ini adalah salah satu asmaul husnanya Allah. Al-afu. Al-afu, kenapa kita meminta ya Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna. Karena kita berharap dalam doa itu kita dihapuskan semua kesalahan dan tidak menuntut balas. Artinya udah hilang ya Allah gitu. Dosaku, kesalahanku, catatan amal burukku itu hilang ya Allah gitu. Jadi dihapus. Jadi kata al-afu itu kita ngibaratinnya kayak penghapus. Ya kayak penghapus. Udah dihapus, udah nggak ada lagi bekasnya. Itu al-afu. Kemudian as-safhu. Tadi di ayat yang kedua dan ayat ketiga di kitab hadisnya tadi was fasfahil kemudian wal yasfahu. Nah, ini dia ungkapannya sama dengan ini, as-safhu. Artinya secara bahasa itu membiarkan atau melupakan. Nah, dia kalau kita diperintahkan wal ya'fu wal yasfahu itu kita disuruh untuk melupakan kesalahan dan tidak lagi mengungkitnya. Maksudnya gimana, Mi? Satu, kalau kata al-afu kita disuruh memaafkan orang lain. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, itu anjurannya adalah sudah dia minta maaf, kita memaafkan, dalam hati kita itu harus sudah dihapus. Harus sudah dihapus ingatan tentang kesalahan dia di pikiran kita. Lalu hati kita pun itu tidak punya keinginan untuk menuntut balas. Udah selesai. Itu namanya al-afu. Nah, kita ini bisa nggak ya kalau memaafkan orang itu nggak pakai syarat tadi tuh? Perintahnya ayat Al-Quran itu, kalau al-afu itu, udah maafin, ya udah selesai. Gitu ya, sudah nggak dipikirin lagi. Nah, yang kedua, itu tingkatannya agak sedikit lebih naik lagi. As-safhu. Jadi dia tidak hanya sekedar menghapus ingatan atau memori kesalahan seseorang itu kepada kita, namun menyambutnya dengan lapang dada. Seolah-olah memang kesalahan orang itu sudah benar-benar hilang di pikiran kita, lalu kita berpikir bahwa orang itu bersih lagi. Kira-kira kalau berpikir begitu kita bisa nggak? Sulit. Sulit. Karena biasanya kalau kita sudah disakitin orang itu minta maaf ke kita, yang di pikiran kita adalah Masih kesel, masih ya kesel. minimal masih kesel gitu ya. Atau kalau nggak kesel biasanya apapun. Masih ada dendam. mau ketemu lagi. Iya, males lah gitu ya, males lah pokoknya. Nah, ternyata syariat kita nggak mengizinkan kita untuk demikian. Ya, Allah dalam ayat ini menganjurkan kita untuk, nah kamu tuh maafin orang tuh begini loh. Meskipun Allah tahu loh di hati kita tuh dongkol, gitu. Tapi ternyata level memaafkan itu disampaikan dalam ayat ini, yang pertama ini. Yang kedua ini. Nah, yang kedua ini levelnya adalah justru menganggap orang itu bersih lagi. Dan lalu tidak menggunjingnya, tidak ngungkit-ngungkit, nggak mencela dia, nggak apa lagi ya, pokoknya nggak membuka aibnya lagi, udah ditutup. Pasti di pikiran kita kebayang dong, kalau sekarang banyak kejahatan di masyarakat kita, terus orang berlaku ini. Nanti pertanyaan kita pasti, kapan dihukumnya gitu kan ya? Di mana letak hakim? Di mana letak penegakan hukum kalau begini caranya? Jawabannya apa kira-kira? Ini kita membahas apa, dan kalau diaplikasikan dalam keseharian kita, Lumi kalau orang maafin gitu berarti nanti nggak ada kisos, nggak ada penjara, nggak ada hukuman. Gitu.
Nggak jamin juga dia nggak ngulangin lagi lah nih. Nah, betul. Orang sekarang mah kadang paginya tempe, siangnya mah kedelai, balik lagi nanti jadi tempe, nanti jadi tahu. Gitu kan ya. Seolah-olah ini kan tadi saya bilang, kalimat ini untuk zaman sekarang, ya Allah, impossible banget ya orang mau memaafkan gitu. Karena karakter orang itu sudah Masya Allah gitu. Udah sulit dipercaya kan, trustnya itu sudah rendah gitu. Tapi Al-Quran itu kan berlaku sepanjang zaman. Kita orang yang beriman diperintahkan untuk demikian. Terus gimana ini gitu kan? Nah, kita pahami bahwa materi yang kita bahas malam ini adalah satu, ini adalah interaksi sosial kita. Interaksi kita dengan sesama manusia dalam keseharian kita. Kalau urusannya dengan, ya, ini kan sama manusia, berarti ini hablum minan nas. Tapi hablum minan nas itu kan ada yang berhubungan dengan hukum, yang berhubungan dengan hak manusia yang lainnya, dan seterusnya. Hak itu harus ditunaikan. Tapi urusan memaafkan, iya dimaafkan. Selesai. Nah, kalau sudah hak orang lain, kemudian aturan apa namanya, undang-undang dan seterusnya yang sudah dibuat, ya tetap dijalankan. Pemaafan. Artinya apa? Kita belajar, kita Riyadhus Shalihin itu mengajarkan kita akhlak. Tegakkan keadilannya, iya. Tapi akhlaknya sebagai orang yang menegakkan keadilan itu, Islam tidak mengajarkan dendam. Nah, kalau yang tidak ada kaitannya dengan hukum, entah itu negara, hukum masyarakat, dan seterusnya, ya, misalnya kita dengan tetangga kita dengan saudara kita, gitu ya, maka ini yang utama, yaitu memaafkan, yang menghapus kesalahan dan tidak menuntut balas. Kemudian yang kedua, as-safhu tadi, justru setelah dihapuskan, memaafkan, menyambut, dan menganggap orang itu sudah bersih lagi. Artinya ketika kita sama-sama tahu, Ibu, dengan teori seperti ini, harapannya adalah jangan aji mumpung. Ya, kita yang sudah tahu ilmunya nggak boleh aji mumpung. Ah, nanti aku dimaafin. Enggak. Artinya apa? Keutamaan memaafkan itu jauh lebih tinggi daripada meminta maaf. Nah, ini harus dipahami. Ya, memaafkan itu derajatnya lebih tinggi daripada meminta maaf. Kenapa? Karena kalau orang minta maaf berarti dia, mengaku kesalahan. iya, dia punya salah. Salahnya baik itu berhubungan dengan interaksi sosial dia, atau kalau kata al-afu dengan as-safhu itu miliknya Allah, sifatnya Allah, berarti dia kan sedang melakukan pelanggaran terhadap syariatnya Allah. Gitu, ya. Nah, kemudian ada level yang ketiga lagi, al-maghfirah. Nah, al-maghfirah ini artinya mengampuni. Mengampuni di sini maknanya level yang ketiga, setelah terhapus semua kesalahannya, lalu menyambutnya dengan lapang dada, hati yang bersih. Kemudian mengampuni di sini ada tambahannya. Apa itu? Tambahnya adalah Allah tutup dia. Allah tutup dari dosa-dosa berikutnya. Al-maghfirah. Jadi, kalau dalam sebuah ungkapan doa, Allahumma innaka afun, ya Allah, Engkau maha menghapuskan kesalahan, dia minta dihapus sama Allah. Kemudian dilanjutkan kalau di lafaz doa itu kan nggak ada yang nomor 2 ini, tapi adanya nomor 3. Allahumma ghfir lana. Maka kita meminta ampunan kepada Allah. Maksudnya adalah dosa kita diampunkan dan kita tidak dibukakan lagi celah-celah dosa-dosa baru setelahnya. Gitu. Nah, dari 3 ungkapan ini,
Ya, ini teorinya. Sekali lagi ini teorinya, mempraktekannya tadi. Kita coba pelan-pelan, Ibu-ibu. Saat ini kita coba ngulik diri kita. Ada nggak ya orang yang berbuat salah sama saya? Lalu dia meminta maaf, dan saya belum memaafkan. Saya belum memaafkan karena saking sulitnya, saking beratnya. Nah, kita lihat teorinya. Mana yang mau kita ambil? Mau memaafkan atau as-safhu atau ambil yang keempatnya. Nah, dari teori ini maka kita akan pelajari hadis Rasulullah SAW betapa beliau itu mencontohkan kepada kita sesuatu yang bagi kita itu mustahil. Kita mulai dari hadis pertama. Lumayan panjang. Siapa mau baca, Ibu? Ada yang mau baca hadisnya? Hmm. Lumayan tuh panjang nih biar nggak ngantuk Ibu-ibu. Saya Ya, Pak. udah aku supaya nggak Oke, ngantuk. monggo. Dari hadis 1643 dari penuturan Aisyah radhiyallahu anha Mm-mm. bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernahkah Anda mengalami peristiwa yang lebih berat daripada perang Uhud? Beliau Mm-mm. menjawab, iya, aku pernah mendapatkan kepedihan karena kaummu, terutama saat peristiwa Aqobah, terutama saat peristiwa Aqobah. Ketika itu, aku menemui Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulai untuk mencari dukungan. Tetapi ia tidak memberi jawaban sebagaimana yang kuharapkan. Akhirnya aku pergi dalam keadaan bersedih hingga aku baru tersadar setelah berada di Hormuz Sa'alih. Aku mengabarkan, aku mengadahkan wajahku dan tampak ada awan sedang menaungiku. Ketika aku pandang, tampak Jibril di sana. Lalu aku memanggil, lalu ia memanggilku sambil berkata, sesungguhnya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam telah Allah mendengar Subhanahu wa jawaban Ta'ala. eh, Allah Subhanahu wa taala telah mendengar jawaban serta penolakan penolakan apa nih, Bu? Kaummu. kaum kaummu terhadap engkau, dan Dia telah mengirim malaikat pengatur gunung kepada Mm-mm. kepadamu agar Mm-mm. mematuhi apa Apapun yang apapun Apapun perintahmu. Lalu malaikat mengatur gunung pengatur mengatur gunung. pengatur gunung berkata kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar penolakan kaummu dirimu terhadap dirimu. Aku adalah malaikat pengatur gunung dan Tuhanku telah mengutusku untuk menemuimu agar mematuhi apapun perintahmu. apapun. Jika kamu mau, akan kutunjuk, akan kutimpakan dua gunung besar kepada mereka. Insya Allah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sebaliknya, aku mau agar Allah menjadikan dari tulang-tulang rusuk keturunan ya, Mm-mm. keturunan mereka generasi yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Badul Khalqi, awal mula penciptaan, dan At-Tauhid,
sedangkan Muslim meriwayatkan dalam Al-Maqhad peperangan hasil Hadis. hadis nomor 1795. Masya Wah, Allah, udah mulai ngantuk ngantuk, Beneran ngumpul hurufnya. Mafhum. baru nyampe udah capek. Semangat, semangat. Masya Allah, maaf. Oke, siap-siap ya. Nah, hadisnya panjang soalnya, biar baca memang, biar gak ngantuk ya. Oke, Ibu-ibu, hadis pertama ini tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa yang kita pernah pelajari yang di hadis sebelumnya tentang perang Uhud. Ya, kepedihan Rasulullah adalah kepedihan mendalam pada saat perang Uhud. Tapi ketika Aisyah menanyakan, ada nggak yang lebih dahsyat dari itu ya Rasulullah? Ada, yaitu ketika beliau ditolak oleh kaumnya, ya, ketika peristiwa Aqobah. Apa itu peristiwa Aqobah? Ada yang pernah dengar? Bait Aqobah. Bait Aqobah. Bayatul Aqobah. Aqobah 1 dan 2. Jadi Rasulullah SAW itu ketika itu waktu masih di Mekah, beliau itu apa ya, di Mekah itu kan dakwahnya Rasulullah itu kan masih sembunyi-sembunyi, belum ada kekuatan, belum ada perintah tentang jihad fisabilillah. Nah, ketika itu berarti orang Islam itu masih dalam kondisi terkukung gitu ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dizolimin ya sudah diam, karena memang tidak punya kekuatan. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW itu bertemu dengan orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah yang datang ke Makkah. Kenapa mereka datang? Karena memang kebiasaannya orang-orang Jazirah Arab itu li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Nah, itu adalah ayat yang menyebutkan tentang kebiasaan budayanya orang-orang Quraisy, yaitu melakukan perjalanan. Jalanannya untuk berbisnis memang. Nah, mereka datang ke Madinah, kemudian mendakwahkan Islam kepada mereka. Dan mereka itu kemudian mengimani itu. Sebagian orang yang datang ke Madinah itu ya diundang oleh Rasulullah berdoa kepada mereka, lalu mereka itu mengimani, lalu mereka berbaiat. Berbaiat itu berjanji setia kepada Rasulullah untuk taat. Nah, ada istilah baiat Aqobah 1. Baiat Aqobah 1 itu diikuti kurang lebih ya 12 orang. 12 orang yang ada di Madinah, tapi dia datang ke Mekah. Nah, 12 orang ini berjanji setia. Bait itu janji setia. Berjanji setia kepada Rasulullah untuk apa? Untuk sami'na wa ata'na. Untuk taat. Ya, untuk taat kepada Rasulullah. Jadi tidak ada perjanjian yang gimana-gimana, tapi intinya untuk taat. Taat kepada Allah, kemudian tidak melakukan syirik, dia mengimani Rasulullah, gitu, dan seterusnya. Nah, ini mereka 12 orang ini datang dari Madinah. Nah, tapi Baiat Aqobah itu ada di Mekah. Nah, 12 orang inilah yang nanti menjadi cikal bakal tokoh-tokoh di Madinah yang ketika Rasulullah hijrah itu sudah siap menyambut Rasulullah dan sahabat yang hijrah. Nah, Rasulullah bilang, ketika peristiwa Aqobah itu adalah kepedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika Rasulullah itu belum melakukan baiat Aqobah pertama ini, beliau mencari dukungan. Mencari dukungan orang-orang atau pembesar Quraisy itu, tapi ditolak. Kebayang ibu-ibu, bayangkan diri kita ngajak kebaikan, tapi ditolak. Rasanya nolongso kan? Sedih gitu. Nah, itu juga rasa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Itu yang beliau bilang kesedihan setelah Uhud. Ya, berarti peristiwanya ini setelah peristiwa Uhud. Tuh.
Nah, pada saat beliau bersedih, Allah sudah hamparkan itu pertolongannya. Tapi Rasulullah SAW menolak. Kenapa? Karena Rasulullah, kebayang ya kalau Rasulullah minta dan apa namanya tadi, tawarannya dari gunung itu dikasih. Selesai. Ya kan? Orang-orang hancur selesai. Tapi Rasulullah tidak memilih itu. Tapi Rasulullah menginginkan kelangsungan dakwah. Rasulullah itu menginginkan manusia berikutnya itu tidak seperti orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy yang masih jahiliyah. Tapi Rasulullah meminta agar Allah menjadikan tulang-tulang rusuk atau keturunan mereka generasi yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya apa? Tauhid. Ini ibu-ibu. Rasulullah mencontohkan dalam hadis ini generasi, kalau misalnya ya, ibu sekarang ngedakwahin siapa ya, keluarga besar misalnya. Kok nggak bisa, nggak mau, nolak, ini orang terdekat kita nolak. Justru yang dimunculkan permusuhan. Maka Rasulullah mencontohkan dalam hadis ini. Beliau meminta kepada Allah agar tauhid generasi berikutnya, ya, generasi berikutnya itu benar. Kalau Rasul berdoa itu kan pasti dikabulkan. Maka kita lihat dari doanya Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy setelahnya mereka berbondong-bondong masuk Islam dan ketauhidan mereka justru akhirnya menjadi musuh bagi kakek moyang mereka, nenek moyang mereka di suku-suku Quraisy ketika mereka belum mau masuk Islam. Nah, sifat ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis ini yaitu tentang akhlak. Akhlaknya apa? Akhlaknya Rasulullah tidak menaruh dendam kepada mereka. Tapi Rasulullah mencontohkan pemaafan itu dan Rasulullah memintakan doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini monggo kalau ada yang mau ditambahkan, ada yang mau disampaikan, saya persilakan Ibu hadis pertama. Ada? Lanjut ya. Ya. Baik, hadis kedua, monggo yang merasa ngantuk. Hadis kedua. Monggo siapa? Bunila, monggo Bunila. Nah? Saya. Oh ya, siapa? Oh. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun memukul sesuatu dengan tangannya, tidak pula kepada istrinya, dan tidak pula kepada pembantunya pada waktu perang di jalan Allah. Ketika beliau disakiti, tidak pernah kemudian hendak membalas pelakunya, kecuali ketika hukum Allah dilanggar. Maka beliau akan menindak pelakunya karena Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Al-Fat. Hadis nomor 2328. Oke, baik. Jelas ya Ibu-ibu, dari hadis kedua ini Rasulullah memberikan teladan yang mulia kepada kita. Rasulullah itu tangannya bersih. Tidak pernah melakukan pukulan, tidak pernah memukul siapapun kecuali musuh-musuh Allah. Maka ini yang wajib diteladani oleh kita. Ibu-ibu, maaf ya, ibu-ibu biasanya juga mukul. Coba ibu yang anaknya sekarang gede nih, pernah mukul anaknya? Pernah pasti. Saya pernah memukul anak saya. Nah, kalau kita mengambil contoh hadis ini, boleh memukul. Kalau Rasulullah memukul itu di jalan Allah, maka kita pun tangan kita ini boleh memukul. Kalau yang kita lihat itu adalah kemungkaran. Kalau yang kita lihat itu rasa malas misalnya,
anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita gitu, ketika mereka tidak mau sholat. Tapi Rasulullah tidak pernah mencontohkan tangannya memukul, baik itu istrinya, anaknya, atau siapapun itu pembantunya, dalam urusan yang tidak ada pelanggaran hukum Allah di situ. Maka hadis ini jadi harusnya ya, jadi paham yang luar biasa bagi terutama, mohon maaf, terutama laki-laki zaman sekarang yang nggak ringan tangan gitu, yang gampang memukul. Karena Rasulullah mencontohkan beliau tidak pernah memukul siapapun kecuali jihad fisabilillah. Kalau sudah hukum Allah yang dilanggar, maka tangannya beliau itu diangkat untuk menyelesaikan itu. Nah, berarti hadis yang kedua ini kaitannya dengan memaafkan orang-orang yang apa tadi? Memaafkan tindakan orang-orang jahil dan menghindari mereka yang mana berarti? Jelas. Kalau aturan Allah dilanggar, maka Rasulullah tidak memberikan pemaafan. Rasulullah akan menegakkan hukum Allah tersebut. Baik, sekarang hadis ketiga. Lanjut, monggo. Dari Anas radhiyallahu anha, ia pernah Radhiyallahu berjalan anhu. bersama Rasulullah. Oh ya, dari Anas radhiyallahu anhu, ia pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Ketika itu beliau memakai burdah tebal buatan Najran. Tiba-tiba ada seorang badui menarik bajunya dengan keras sampai aku melihat bekas tarikan keras itu di pundak beliau. Orang badui itu berkata, "Hai Muhammad, berilah perintah agar aku mendapatkan harta Allah yang ada padamu." Lalu beliau menoleh ke arah orang itu sambil tersenyum dan memerintahkan agar orang Badui itu diberi sebagian harta. Hadis muttafaq alaih. Oke. Baik, kalau kita ada pertanyaan, Rasulullah diperlakukan demikian oleh seorang badui, tapi sahabat Rasulullah itu tidak melindungi. Jadi nggak pakai protokoler gitu ya. Jadi Rasulullah itu ya merakyat seperti ini. Ketika ada seorang badui yang bertindak demikian, semua orang pasti terkaget. Tapi yang diminta oleh orang badui itu adalah harta. Dia minta harta kepada Rasulullah karena dia tidak punya, dan Rasulullah perintahkan sahabat untuk mengambilkan. Mengambilkan itu maknanya apa? Maka Rasulullah itu orang kaya? Kaya Nah, Rasul. tidak. Maka Rasulullah mengambilkan hartanya dari Baitul Mal kaum muslimin. Rasulullah itu tidak memiliki harta. Nah, harta beliau tidak pernah beliau taruh di rumahnya gitu. Jadi Baitul Muslimin, dan di Baitul Muslimin kalau zaman sekarang apa namanya? Ya kayak rumah zakatnya lah gitu ya. Diambilkan di situ dan diberikan. Betapa murahnya Rasulullah. Dan memang orang Badui itu pahamnya udah itu aja gitu dikasih. Satu, dari hadis ini kita melihat betapa mulianya, betapa agungnya Rasulullah itu tidak ada rasa dendam beliau kepada orang Badui ini. Dan kebaikannya beliau adalah apa yang diminta langsung dikasih. Jadi beliau itu tidak menahan apapun yang diminta oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi dalam urusan harta, beliau langsung berikan itu. Kemudian eh, orang Badui, ya, sebagaimana kita tahu bahwa makna kalau di dalam hadis itu disebutkan orang Badui itu artinya orang pedalaman yang mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan adab mereka itu sangat minim gitu. Sehingga yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak banyak menyampaikan apa nasihat gitu ya. Jadi langsung kalau kalau kita ngajak ngasih tahu orang lain, memberi orang lain, kemudian orang lain itu agar hatinya itu takluk dengan kita, sesuaikan dengan akal pikiran mereka. Orang Badui minta harta, ya udah dikasih itu. Jadi nggak neko-neko gitu. Itu bagian dari metode dakwahnya Rasulullah kepada orang Badui ini. Nah, lanjut ke hadis keempat. Nanti kita simpulkan. Hadisnya hanya 5. Monggo Ibu. Saya Monggo Bu Ida. dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menuturkan, sepertinya aku masih teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa ada seorang nabi yang sering dipukul oleh kaumnya hingga berlumuran darah. Lalu ia mengesap darah di wajahnya seraya berkata, "Ya Allah,
ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Hadis muttafaq alaih. Oke. Di hadis ini yang diceritakan siapa? Nabi yang mengepas apa namanya? Mengelap sendiri lukanya. Nah, itu adalah Rasulullah SAW menceritakan dirinya sendiri bahwa beliau itu pernah belum berlumuran darah. Nah, kita ini mah nggak pernah kenapa-napa ya Bu ya. Jadi kadang Mm-mm. saya berpikir ketika belajar tentang hadis Rasulullah itu kadang bukan apple to apple gitu. Jadi memang nggak nyucuk gitu ya kita itu. Makanya kita belajar dari orang yang levelnya tinggi ini. Kalaupun kita tidak mendekati beliau, minimal lah ambillah bagian mananya gitu yang kita sanggup. Di hadis keempat ini kita bayangkan bahwa Rasulullah itu Nabi pernah mendapatkan pukulan yang keras, pukulan beneran pukulan itu sampai berlumuran darah. Ini peristiwanya di Taif. Lalu beliau mengusap wajahnya yang ada darah tersebut, kemudian beliau tidak memiliki rasa dendam. Justru beliau berdoa, ya Allah, Allahumma gfir li qaumi. Wahai Allah, ampunilah kaumku. Jadi betapa Rasulullah itu berhusnudon, berpositif thinkingnya kepada Allah itu luar biasa. Yang kita manusia tadi di awal saya bilang, kayaknya impossible orang disakitin masih berpositif thinking. Tapi Rasulullah mencontohkan demikian. Jadi contohnya itu udah contoh level level tinggi gitu. Beliau mengatakan ampunilah kaumku karena mereka fa'innahum la ya'lamun, karena mereka itu nggak tahu. Manusia yang mana yang mau berpikir demikian? Ketika disakiti dia berhusnudzon bahwa orang yang menyakiti emang nggak tahu. Gitu ya. Jadi teladannya Rasulullah kepada umatnya ini luar biasa. Kalau kita disakiti, ya kalau tidak bisa meniru Rasulullah, minimal kita tidak punya rasa dendam kepada orang yang menyakiti kita. Kenapa hadis keempat ini dicantumkan di tema ini? Karena Rasulullah memberikan teladan kepada kita. Al-afu, al-safhu tadi, itu harus ada di diri kita. Rasulullah itu mencontohkan demikian dalam hadis keempat ini. Baik, lanjut hadis kelima. Monggo, siapa? Saya ya. Masih belum tidur kan ya, Bu ya? Halo? Buning, kemana Buning? Halo, nggak tidur kan ya? Ada lah, masa enggak? Tuh Buning tuh, Jangan ngantuk, Umi, masih Buning jomblo. sih. Ih. Mau baca hadis Oke, kelima. monggo. Siapa? Buning sih. Oh iya, monggo Bu Ningsih ditunjuk apa Bu Ningsih yang bersedia? Ada Dari katanya. Abu Hurairah Ya. radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat itu bukanlah yang selalu menang dalam gulat, akan tetapi orang yang kuat ialah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam tema al-adab etika dan oleh Muslim dalam Albir Wasilah. Oke. Hadis nomor 2609. Baik, hadis kelima ini hadis yang sudah masyhur, yang sering kita baca. Bahwa orang yang paling kuat bukan yang kuat ketika dia bergulat, tapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Kalau dikaitkan lagi dengan tema hadisnya, berarti anjuran agar kita lawannya marah itu apa berarti? Mengendalikan hawa nafsu. Nah, mengendalikan nafsu kita. Salah satu mengendalikan nafsu itu adalah memaafkan. Iya. Terakhir, hadis yang ke-76, sekalian saya bahas ya, Ibu-Ibu. Nanti pengingat buat kita apa nih dari dua tema ini ya. Yang 76 ini adalah tabah. Tabah dalam penderitaan. Apa? Tabah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini ayatnya sudah ada di bab-bab sebelumnya. Sama yang diambil dari surat Ali Imran ayat ke-134.
yaitu orang yang menahan amarahnya. Masih ingat menahan amarah di ayat ini? Apa, Bu? Menahan amarahnya. Masih ingat nggak? Di tema sebelumnya sama bahasan ayatnya. Dia berhak marah, tapi memilih untuk Memaafkan. ya Diam. tidak meluapkan Ya, tidak meluap amarah. kemarahannya. Itu artinya wal al-kadhiminal ghaidh. Jadi berhak marah. Memang sudah pada level taraf di mana seorang ini boleh marah, Tapi tapi dia diam. dia memilih untuk tidak meluapkan kemarahannya. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, di ayat ini diajarkan sekali lagi akhlak kita untuk menata hati kita ketika berhadapan dengan kondisi yang kita tidak suka, yang kita tidak nyaman, terutama atas mungkin kata-kata orang lain, perbuatannya orang lain, sindirannya orang lain, atau apapun itu yang membuat kita risih, nggak nyaman. Kemudian ayat kedua, walaman sabara wa ghafara. Nah, ini ternyata kalau engkau bersabar dan engkau memaafkan, sesungguhnya perbuatan demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Anjuran sekali lagi, kalau kita mau membahas detail, ayatnya ngebahas apa? Oh, berarti nanti di pembahasan tafsir. Nah, tapi kalau tentang hadis, berarti ayat ini anjuran untuk kita. Satu, Rasulullah mengajarkan dalam hadisnya melalui ayat, dari ungkapan ayat ini adalah kesabaran dan pemaafan itu adalah hal yang utama. Kemudian hadisnya hanya satu, yaitu dari Abu Hurairah bahwasanya ada orang yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku punya beberapa saudara." Ini pasti kita atau di antara kita ada yang begini. Ternyata kasusnya ada di masa Rasul. Saya punya nih berapa saudara. Saya coba nih sambung silaturahimnya, dia mutusin. Saya coba balas lagi yang berbuat baik, dia jahat lagi sama saya. Saya sudah berbuat coba baik lagi, malah dia yang jahat. Ada nggak yang orang mengalami itu? Pasti ada, gitu ya. Kita berusaha baik, dijahatin. Berusaha baik, jahatin lagi. Kan katanya nggak boleh mutus lagi silaturahim, iya. Tapi dia ternyata begitu. Saya perlakuan dengan baik, orang itu berbuat jahat, orang itu berluka jahat terus begitu. Nah, itu pernah dialami di masa Rasulullah SAW. Nah, lalu beliau bersabda, jika benar apa yang kamu katakan, kalau benar nih kamu ngomong begitu, seakan-akan kamu menyuapkan abu panas kepada mereka. Maksudnya apa tuh? Seakan-akan kamu menyuapkan abu panas kepada mereka. Jadi mereka akan mendapatkan abu panas. Karena apa? Perbuatan mereka sendiri. Jadi mereka itu diberi kebaikan, tapi membalas dengan keburukan. Maka seolah-olah ya, mereka itu mendapatkan balasan keburukannya itu udah disiapin sama Allah. Dan Allah selalu menolongmu selama kamu tetap bersikap seperti itu. Jadi ternyata keburukan yang banyak itu jangan dibalas dengan satu keburukan. Sabar. Nah, jadi keburukan itu balasannya adalah kebaikan. Nah, kita pasti mengalami ibu-ibu kalau dalam keseharian itu mungkin bertetangga atau hal yang lainnya, ketika tidak dibaikin sama orang lain, maka balasannya adalah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Karena dengan kebaikan itu, orang itu paling tidak merasa kiku sama diri kita, merasa nggak enak sama kita. Meskipun dia tidak bisa membalas kebaikannya, tapi minimal dengan diperlakukan secara baik, dia akan berhenti melakukan kejahatannya. Nah, ini tema hadis kita malam ini. Kemudian yang ingin sedikit saya tambahkan itu tentang, masih kuat nggak Ibu? Udah ngantuk atau masih kuat? Jam berapa sih Bu? Jam 9. 9. Jam 9. Oke, baik. Yang saya tambahkan adalah dari tema tentang ketabahan
kemudian tadi kemampuan untuk kita memaafkan orang lain, saya ingin tambahkan adalah dua hal ini, tabah, kemudian memaafkan, itu butuh modal. Salah satunya adalah sabar. Memaafkan orang itu tidak akan bisa kita lakukan selama kita tidak punya kesabaran. Sabar untuk apa? Sabar menahan nafsu kita. Sabar untuk menahan keinginan kita untuk mengikuti nafsu kita. Kemudian ketabahan, tabah, namanya tabah itu kan berarti ada derita yang kita tanggung. Nah, itu semua juga butuh kesabaran. Kesabaran itu ada berapa levelnya? Tidak ada levelnya. Dalam hal apa maksudnya? Dalam hal apa? Dalam hal apa? Kalau kesabaran kan tidak ada batasnya ya. Ya. Nah, ini harus ungkapan yang harus kita rubah. Sabar itu ada batasnya, sabar itu ada batasnya. Itu tidak boleh bagi seorang beriman mengatakan sabar itu ada batasnya. Nggak boleh. Tapi yang harus difahami oleh kita adalah sabar itu, nah sabar itu tidak berbatas. Nah, sabar. Sabar itu kan satu dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam apa? Menghadapi ujian. Oke, menghadapi ujian. Sabar dalam mendapat musibah. Nah, menghadapi ujian atau musibah sama ya. Kemudian sabar menjauhi Maksiat. Nah, kesabaran. Kalau mau memaafkan orang, mau tabah dalam menghadapi ujian Allah, itu butuh kesabaran. Maka, sabar itu kan maknanya apa? Menahan kan? Menahan diri dari titik-titik kan gitu. Menahan diri kita dari titik-titik. Nah, kesabaran yang pertama ketaatan kepada Allah. Dua hal tadi, memaafkan, kemudian kita mampu tabah sebagaimana sifat yang dicontohkan Rasulullah dalam hadis tadi, kita harus memiliki tadi ini kesabaran, sabar. Sabar karena kita ingin taat kepada Allah. Dalam kesabaran ini, taat kepada Allah itu butuh effort yang luar biasa. Mau memaafkan orang karena ego kita didulukan, nggak jadi. Tapi karena kita mendasarinya, kita sabar, nahan emosi ego kita, karena kita taat sama Allah. Oh, Allah nyuruhnya begini. Nah, kesabarannya harus dimunculkan, taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian. Fitrahnya manusia itu tidak pengen diuji. Semua manusia tidak ingin diuji. Fitrah nuraninya manusia itu tidak ingin diuji. Tapi ternyata kontras dengan ketetapan Allah. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu ingin menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Ternyata dalam kehidupan kita Allah berikan ujian. Kita diuji dengan orang di sekitar kita mungkin zalim. Lingkungan kerja mungkin nggak nyaman, tetangga rese, dan seterusnya. Misal ya. Nah, Allah menghadirkan ujian itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Berarti kalau kesabaran itu kita munculkan ketika kita berhadapan pada ujian itu, maka akan tenang. Jadi tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam diri kita. Kemudian, yang ketiga, menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat itu juga butuh effort yang luar biasa.
Maksiatnya apa kalau urusannya dengan tema tadi, memaafkan sama tabah? Maksiatnya ya berarti lawannya memaafkan, dendam, membalas dendam, kemudian menyiapkan intrik, bikin makar, dan seterusnya. Itu kan kemaksiatan. Kalau orang dijahati, biasanya setannya ya datangnya itu. Wah, siapa ini, dia gitu. Nah, kalau kita punya jiwa yang sabar, maka kita ingat bahwa, oh, apa yang terbesit di pikiran kita itu jangan dituruti, karena kita sedang bersabar menjauhi maksiat dari Allah itu. Oh, ini perbuatan maksiat. Oh, saya nggak boleh. Saya harus nahan diri saya untuk tidak melakukan itu. Nah, dua tema memaafkan dan tabah ini harus dimodali dengan jiwa sabar. Nah, kalau dalam keseharian berarti apa nih, Bu? Mi, saya nggak ada masalah. Oh, alhamdulillah. Saya tidak punya konflik dengan siapapun. Alhamdulillah. Berarti buat apa saya belajar hadis ini? Aduh, Kalau kita tidak ada konflik, sebagaimana dicontohkan tadi di dalam kisahnya, perjalanan dakwahnya Rasulullah, berarti apa yang kita bisa bisa pakai dalam hadis ini, Bu? Dalam hadis yang ke-75 dan 76. Kita dapat ilmu apa malam ini? sabar. Mau dipakai buat apa? Mau dipakai buat apa ini? Dua ilmu ini. Kan kita minta sama Allah, Allah manfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan manfaat aku dari ilmu yang aku pelajari. Apa yang ingin kita dapatkan, Bu? Sabar. Nah, kuatkan kesabaran. Ya, Sabaran. kuatkan iman kita, kuatkan kesabaran kita. Kita minta dikuatkan keimanan kita dan dikuatkan kesabaran kita. Coba bayangkan kalau kita tidak punya kesabaran, Ibu. Ibu kuat nggak duduk di sini tadi sampai jam nanti kita kafaratul majelis? Nggak kuat kan? Udah tergoda ini mau kemana gitu kan? Nah itu butuh kesabaran, butuh effort, butuh ketaatan itu butuh kesabaran yang luar biasa. Nahan ngantuk, iya. Capek, iya. Tapi ternyata thalabul ilmi itu butuh kesabaran juga. Thalabul ilmi itu butuh kemampuan diri kita ini untuk menahan ego kita. Itu letak kesabaran. Kemudian kesabaran yang kedua tadi, ujian. Nah, keseharian kita pasti semuanya punya ujiannya masing-masing. Bu Nila punya ujian setiap harinya, Bu Budi punya, Bu Eka ada, Bu Ut ada. Masing-masing kita punya ujiannya. Tapi ternyata dengan kita memahami, oh, dengan saya bersabar, bisa jadi ujian yang saya dapatkan ini, ya kita berpositif thinking, berhusnudzon, ada orang yang ujiannya jauh lebih besar dari saya. Iya, betul. Maka yang muncul di hati kita apa? Kesenangan. Iya, bersyukur. Ya Allah, ternyata saya belum ada apa-apanya, ya Allah, gitu kan. Dan itu yang membuat kita akhirnya, oh, bersabar menghadapi ujian itu salah satu tipsnya adalah, oh, ngelihat orang lain yang ujiannya jauh lebih berat dari diri kita. Mensyukuri. Gitu. Dan level permasalahan kita itu, Masya Allah, Ibu, tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah. Oleh karena itu, kalau kita nyarinya, ya, panduannya itu Rasulullah, maka yang permasalahan kita yang apa ya bahasanya kalau dibanding dengan urusan yang Rasulullah hadapi pada saat itu, urusan kita tuh sebenarnya receh. Maka kita meminta, ya Allah, saya minta nih panduan karena permasalahanku tidak seberat Rasulullah, maka aku mencontoh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan memaafkan. Rasulullah mengajarkan tadi kesabaran. Rasulullah itu mengajarkan, tanganku tidak mudah memukul. Kemudian Rasulullah itu mengajarkan apa lagi tadi? Banyak gitu ya. Nah, itu ngambil di situ. Sehingga dengan meneladani Rasulullah dalam hadis-hadis beliau itu, kita semoga berharap ya, moga-moga kita semua itu
mendapatkan jalan kebaikan yang Rasulullah SAW contohkan. Meskipun ujiannya beda, nggak apple to apple dengan Rasulullah, tapi kita ngambil caranya sama. Maka kita berharap kemenangan sebagaimana Rasulullah dapatkan, begitu juga kemenangan dari setiap ujian yang kita hadapi. Gitu ya, Ibu. Baik, pembahasan hadis ke-75 dan 76 saya anggap selesai. Monggo kalau ada yang mau di-sharing. Silakan teman-teman yang mau di-sharing, ada, dipersilahkan. Cukup? Cukup. Udah ngantuk kayaknya. Iya, ngantuk. Mulus. Jam 9, Bu. Jam 9 lewat. Jam 9 lewat 10. Baik, Alhamdulillah mungkin cukup ya kajian kita malam ini. Pengingat tadabbur hadis kita. Pengingat menguatkan keimanan kita minimal kecas gitu ya. Keimanan kita kepada Allah SWT melalui tadabbur hadis-hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya kembali belum ya, kita doa dulu ya. Kita Doa dulu. dengan kedua tangan kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya mohon maaf, banyak khilafnya, banyak sedikitnya ilmu, banyak salahnya yang saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf. Saya kembalikan kepada MC Bu Dewi. Mangga. Baik, sahabat semua, ini alhamdulillah kita sudah membahas dua hadis nomor 75 dan 76 ya. Semoga apa yang disampaikan tadi nempel nih dan kita menjalankannya ya, walaupun sabar cuma 5 huruf tapi berat kenyataannya ya. Ada relasi kita diuji untuk tetap sabar. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka Dengan demikian saya tutup. Halo? Ya. Suara saya kedengaran ya? Jelas. Udah foto belum? Oh, foto. Udah foto. Bu, udah ngantuk, udah lelah. Kurang 1 ya, tadi udah 10. Sekarang 9. Sudah keluar. Ada Bu Eka mah gabung. Alhamdulillah. Bu Eka join jam berapa tadi ya? Masih sempat ya nyimak. Jam hadis kedua kayaknya nih. Kuning sih belum masih dapat wajahnya. ya, Bu. Nah, Ya, kalau ada yang sempat foto, monggo. Saya pakai HP ini enggak. Ini Bu yang foto. iya. Satu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Alhamdulillah.
Kita tutup. Alhamdulillah kali lagi. Billahi taufiq Alhamdulillah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsira ibu-ibu. Assalamualaikum. Selamat istirahat. Waalaikumsalam Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.